Selamat datang di acara perdana di bawah naungan Ikatan Mahasiswa Departemen Ilmu Politik. Nanti teman-teman akan mengenal acara berbasis podcast ini dengan nama Deep Talks atau biasa disebut Departemen Ilmu Politik Talks. Sebenarnya apa sih Deep Talks itu? Deep Talks itu nggak lain-lain ya, tentang kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa gimana, khususnya kaum Gen Z seperti kita. Tidak jauh-jauh dari kehidupan kampus, kehidupan mahasiswa itu bagaimana, tentang perjalanan hidup bagaimana, dan karena ini di bawah naungan Departemen Ilmu Politik, kita akan membahas tentang politik. Tapi politik yang menyenangkan, tidak politik yang baku-baku sesuai kata-kata filsuf, sesuai kata-kata para ahli, tidak. Kita akan membahas politik dengan cara yang menyenangkan, dengan narasumber yang tentunya punya value, punya pengalaman, dan punya cerita yang mengasihkan untuk didengar kaum milenial seperti kita. Berhubung karena ini adalah episode Deep Talks yang pertama, kita menghadirkan tamu istimewa, menghadirkan narasumber istimewa, Kak Alwen. Siapa Kak Alwen itu? Kak Alwen itu merupakan alumni mahasiswa ilmu politik Stambuk 2003 ya Kak? Betul. Ini aku lebih enaknya manggil kakak atau kakak aja ya? Kakak biar lebih karib gitu ya? Anak Medan soalnya. Anak Medan kita nih Bung, kitanya anak Medan. Jadi biar lebih akrab manggil kakak. Jadi nanti teman-teman yang lain kalau misalnya mau mencari tahu tentang Kak Alwen itu gimana, nanti kita sediakan link akun sosial medianya. Oke. Tanpa berlama-lama kita masuk ke Deep Talks yang pertama dengan tema Entrepreneur and Politics from us to Gen Z. Oke. Jadi di sini narasumber kita merupakan Kak Alwen ya. Panggilannya Alwen, Kak Alwen. Boleh Alwen. Kak Alwen. Jadi Kak Alwen ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, merupakan alumni Ikatan Mahasiswa Departemen Ilmu Politik tahun 2003. Stambuk 2003 ya. Jadi Kak Alwen ini semasa dia berkuliah punya banyak kesibukan. Kesibukan gimana tuh? Tidak hanya melulu belajar, tidak hanya melulu berorganisasi, tapi Kak Alwen punya ceritanya sendiri, yaitu punya bisnis dan usaha. Penasaran kan? Langsung saja kita tanyakan ke Kak Alwen. Kak Alwen, selama kakak menjadi seorang mahasiswa, dari informasi yang kami dengar, kakak juga sambil membuka usaha, sambil kerja serabutan, kayaknya sambil-sambilan gitu ya, sambil-sambilan, baik di kantoran juga. Itu merupakan hal yang sangat istimewa ya, bagi mahasiswa tentunya, karena sambil belajar, sambil bekerja tentu saja untuk pengalamannya. Jadi Kak, bisalah kakak ceritakan, kayak mana sih kakak pas kuliah, pas sedang menjalani masa perkuliahannya, sambil bekerja gitu, bisalah kakak ceritakan, dibagikan kepada kawan-kawan yang lain gimana? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman sekalian. Saya Alwen Ong, alumni dari FISUSU jurusan Ilmu Politik Stambuk 2003. Berapa tahun yang lalu tuh ya? Udah lama. Baru-baru, masih muda. Masih muda masih ya? muda. 10 tahun yang lalu ya, nggak terasa juga ya. Jadi kalau dulu sih saya ngelihat perkembangan kampus sekarang tuh luar biasa sekali, dengan akses yang secara fisik, ruang juga lebih bagus gitu ya. Kemudian kesempatan bagi teman-teman untuk belajar jauh lebih luas. Kalau zaman dulu tuh kalau mau internetan masih titik-titik, kalau sekarang udah saksut gitu ya. Semua di genggaman gitu. Nah jadi dulunya ketika saya mulai usaha pertama sekali, saya tidak terbayang sampai pada proses ini. Jadi kalau dulu tuh mikirnya cuman saya nanti kuliah, gimana cara bayarnya, karena kan orang tua saya single parent. Nah, jadi harus bantu orang tua, gimana saya bisa tetap kuliah tapi tetap bisa makan. Jadi dulu bicara cuma makan, nggak mikir yang lain-lain. Kenapa? Karena kalau anak kuliah itu selain mereka harus belajar, mereka harus memiliki tenaga. Ya. Nah, kan? Nah dari situlah akhirnya saya mikir gimana ya sambil kuliah saya juga bisa punya penghasilan. Kalau zaman dulu tuh di sebelah sana tuh masih ada Pajus. Kalau sekarang udah nggak ada, udah pindah ke sana ya. Jadi saya juga karena kampusnya di sini, FISIP,
tetangganya ekonomi, sebelahnya Pajus, dan itu bagi mahasiswa kayak rumah bertemu ya. Belum banyak kafe-kafe kayak sekarang gitu. Nah dari situlah saya akhirnya melihat kalau kita tahu punya kemauan, sebenarnya banyak sekali jalan. Gak usah jauh-jauh. Dulu saya ngelihat teman-teman butuh buku wajib. Nah, jadi karena butuh buku wajib, akhirnya niatan saya itu adalah bagaimana caranya saya bisa punya buku dari membantu teman-teman. Nah, jadi saya lihat di mana tempat yang menjual buku. Kemudian kalau pembelinya kan udah ada nih. Saya punya teman-teman 76 orang yang memang membutuhkan buku. Buku pertama yang saya jual itu judulnya Dasar-Dasar Ilmu Politik, karangan Miriam Budiarjo. Jadi buku itu punya jasa juga tuh sama saya gitu ya. Saya beliin bukunya, selisih dari uang itu saya juga dapat buku. Dan saya bertemu dengan banyak orang. Jadi ketemu dengan penjual buku gitu kan. Jadi tahu potensi-potensi yang ada. Nah, dari situ juga saya membantu teman-teman. Nah, soalnya kalau beli di salah satu toko buku biayanya kan lebih tinggi dibanding beli khususan. Nah dari situ saya ngelihat peluang-peluang itu banyak di kampus. Ada teman-teman yang misalkan mereka tuh butuh jam tangan atau butuh tali pinggang gitu. Nah ada juga teman yang jualin. Akhirnya jadilah saya reseller mereka gitu. Jadi sebenarnya kalau di masa di kampus yang paling penting itu adalah keinginan teman-teman untuk belajar. Kemudian keinginan teman-teman, saya pengen punya penghasilan sendiri nih. Keinginan inilah yang menjadi sebuah semangat di kita. Nah, kalau saya dulu memang mengharuskan diri saya, karena saya sudah janji ke ibu saya, kalau nanti saya sampai di Medan, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, ibu saya single parent, adik-adik saya banyak gitu ya. Kemudian untuk kuliah, ibu saya juga harus menjual satu-satunya tanah yang kami miliki. Tanah cuma sepetak dijual, jadi tukerannya adalah kamu harus berhasil merantau ibaratnya. Saya merantaunya nggak jauh-jauh, saya atau tinggi kok, dari sini doang gitu ya ke Medan. Tapi di dalam kota ini kita kan harus survive. Iya, betul. Jadi prosesnya begitu, semua dijuali sampai saya belum lulus juga udah punya gelar. Saya udah punya gelar di kampus. Nah, sebelum lulus sudah punya gelar. Apa itu, Kak? Gelarnya Aduhai. Iya. Agen dunia wal akhirat. Wow. Semua dijualin gitu ya. Nah, jadi saking udah teringatnya lah orang-orang tentang itu gitu. Nah, jadi saya bilang ke teman-teman sebenarnya di mana ada kemauan maka di situ ada jalan. Gak usah gengsi kawan-kawan, gak usah ibaratnya terfokus kepada orang-orang yang bertanya ke kita, apa yang sih kamu jualan, untuk apa gitu ya. Kalau saya dulu ditanyain teman-teman itu, ngapain jualan gitu. Nah mereka tidak pernah tahu kondisi ekonomi kita masing-masing. Banyak orang yang bisa jadi komentator, tapi belum tentu mereka bisa membantu dalam perjalanan kita. Jadi kita lah yang menentukan. Nah, gak usah gengsi, dibilang orang susah juga gak usah gengsi. Banyak kok hari ini orang kaya juga menulis bukunya From Zero to Hero gitu ya kan, dari orang dengan ekonomi lemah ke ekonomi tinggi gitu. Jadi gak usah malu dengan keadaan. Yang paling penting harus kita lakukan adalah gimana kita bisa merubah kondisi awal kita menjadi lebih baik pada saat ini. Wow, luar biasa sekali ya. Berarti kalau ini awalnya didasari karena keinginan untuk membantu teman, dimulai dari buku. Ya, jadi niatnya itu kita bantu teman dulu, insya Allah nanti Allah yang bantu kita. Siap, mulia sekali. Memang karena awalnya memang bukan mau mencari cuan ya, karena memang didasari untuk membantu teman-teman biar lebih mudah. Terus ya secara nggak langsung peluang-peluang itu datang sendiri. Jadi makin dipermudah gitu berarti kayak awal mulanya sampai dapat gelar yang nggak bisa didapatkan oleh mahasiswa sarjana satu mana nggak bisa. Sarjana manapun nggak bisa dapat gelar kayak gitu. Hanya kakak kayaknya yang punya di Indonesia ya. Luar biasa sekali. Jadi nih Kak, itu kan memang luar biasa ya sebenarnya. Kalau ya secara nggak sengaja karena memang didasari untuk membantu teman-teman, akhirnya punya peluang, dapat kesempatan. Tapi memang kebetulan kakak udah siap untuk menerima kesempatan itu. Iya, nah itu tuh bagus. Betul. Mempersiapkan diri. Iya. Kadang kita ini aji mumpung, terus ikut-ikutan gitu. Tapi kalau kita memang serius ingin menambah penghasilan pada awalnya, kemudian meningkat menjadi seorang wirausaha, kita tuh harus mempersiapkan diri kita.
Kenapa saya katakan persiapkan diri? Kalau mungkin teman-teman datang ke kampus, kuliah, selesai kuliah balik gitu. Tapi kalau kita pengen lebih ini ya, secara penghasilan lebih dapat lagi, maka kita bertemu dengan orang-orang. Orang-orang itu bisa ditemukan di organisasi, bisa ketemu dengan orang-orang yang ada di lapangan gitu. Jadi bersosialisasi lah. Dan mahasiswa itu rata-rata memang banyak macam ya, banyak tipenya ya. Ada yang datang ke kampus kemudian langsung pulang, ya kan? Ada yang datang ke kampus nanti ketemu-temu dengan orang-orang. Nah, kita kombinasi itu, datang ke kampus, bertemu dengan orang-orang, dan pikirkan potensi apa yang akhirnya bisa mengupgrade diri kita. Itu harus dilakukan. Luar biasa. Di balik suksesnya kakak, kita ini manusia kan, pasti punya mungkin pengalaman gitu selama jadi mahasiswa sambil berjualan. Mungkin ada pengalaman yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, entah dari sesama teman atau mahasiswa yang lain, ataupun mungkin kakak sendiri yang keteteran karena nggak bisa melanjutkan kuliah, mungkin karena sibuk, ada kesibukan yang lain untuk memenuhi kebutuhan kakak sendiri. Apakah ada yang ingin kakak ceritakan tentang itu kira-kira? Oh iya. Kalau dari sisi ini ya, kalau dari sisi mata kuliah ya, perkuliahan, teknikal yang saya lakukan adalah kita itu harus bisa membalance antara mana waktu kita untuk kuliah, mana waktu kita untuk main-main dengan teman-teman, mana waktu kita untuk menambah penghasilan. Nah, ini kita harus pintar, manajerial ini yang harus kita bangun. Nah, kemudian dari sisi lain adalah ketika misalnya kita di kampus, kalau dulu mungkin ini ada yang bisa ditiru dan ada yang tidak layak untuk teman-teman tiru. Itu bagi saya ya. Jadi saya menyelesaikan seluruh mata kuliah saya selama 3 tahun. Jadi selesai semua mata kuliah 3 tahun dan saya menyelesaikan skripsi saya juga 3 tahun. Bayangin ya, begitu nikmatnya ini ya, gelar mahasiswa itu. Kenapa? Banyak beasiswa, banyak kegiatan-kegiatan internasional yang bisa diikuti dengan gelar mahasiswa. Nah, jadi kita yang harus pintar memilah gitu. Karena kalau kita sudah punya penghasilan, hampir rata-rata yang saya temui teman-teman ini udah enggan untuk kuliah. Iya. Nah, itu jangan dilakukan, gitu ya. Itu jangan dilakukan. Jadi kita yang harus memilah setelah nanti kita kuliah, kita nih ngapain nih? Nah, kalau misalnya berteman atau mengikuti kegiatan internasional atau kegiatan nasional, kuliahnya tetap harus selesai. Nah, kenapa? Banyak orang yang punya gelar sarjana yang hari ini di luar sana bingung mau ngapain. Maka kita itu terutama sebagai anak ilmu politik, sebelum menyelesaikan gelar sarjana ini, kita sudah punya pandangan, sisi cara pandang, kemudian bagaimana kita menemukan ini loh yang saya ingin lakukan ke depannya. Nah, itu akan ketemu di ranah mahasiswa itu banyak sekali peluang-peluang besar. Saya aja bisa ikut kegiatan kementerian itu dari gelar mahasiswa terbaik ya kan, dari sisi entrepreneurship, kemudian ngikutin kompetisi kementerian, ngikutin kompetisi wirausaha muda mandiri, itu dari gelar mahasiswa. Nah, jadi teman-teman terutama anak-anak ilmu politik, kita itu kalau ingin benar-benar menggunakan gelar ilmu politik kita, itu cost-nya tinggi, serius. Yes. Nah, jadi tingkatkanlah pendidikan kita dalam hal ekonomi politik. Political ekonomi itu mesti kita tingkatkan. Gitu. Berarti yang bisa saya dapat dari yang disampaikan kakak Alwen barusan, khususnya untuk teman-teman semua yang mendengarkan, bahwa dalam kehidupan berkampus itu perlunya untuk memilih dan memilah kawan yang bagus di mana. Dan setiap mahasiswa, khususnya kita remaja kaum muda itu harus punya plan, pandangan ke depan itu gimana. Iya. Jangan hanya berpatuk di jalur, berarti gitu ya kak. Betul. Berarti secara nggak langsung kakak ini menjelaskan ciri-ciri menjadi seorang entrepreneurship yang baik seperti kakak gitu ya. Insya Allah. Tambah satu lagi nih, gini. Silakan. Jadi dulu tuh, sewaktu saya masih di mahasiswa lah ya, kita tuh kan mahasiswanya terkenal di mana ada acara makan ada di situ gitu ya. Gini-gini itu ya umum ya, dan itu biasa lah kalau kita nambah gizi ya, gitu biasanya kan. Nah, tapi ada yang harus teman-teman pahami juga. Saya dulu punya pengalaman, punya duit cuma 5.000 perak. Punya duit 5.000 perak, dan itu untuk kehidupan 1 minggu. Minta ke orang tua itu nggak mungkin. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya beli mie gopek. Adalah salah satu merek gitu ya, yang harga 500 perak. Saya siapkan 10 untuk
makan beberapa hari gitu. Jadi kalau ditanya orang, udah makan? Jawabannya udah. Kenapa? Kalau kita katakan kita belum makan, belum tentu orang memberi makan, tapi malah bisa jadi bahan kunjungan. Artinya apa? Teman-teman punya 10 jari, belum tentu 10 nama orang-orang yang bisa membantu kita ketika kita sulit bisa kita sebutkan. Maka penting untuk menjaga pertemanan. Jadi kita tahu membedakan mana sahabat, mana teman, mana yang cuma Sale. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, di masa sulit, gak usah kasih tahu ke orang-orang tentang bagaimana sulitnya kehidupanmu, karena nggak banyak orang yang bisa membantu. Malah banyak orang yang cuma jadi komentator. So yang harus kita lakukan, cari solusi, karena setiap kesulitan itu pasti ada jalan. Dan kita yang nemuin, cari solusinya. Jangan nyerah dulu, karena biasanya kalau sekarang tuh, udah letoy duluan deh kan. Cari jalan, pasti ada jalan itu. Dan dari situlah akhirnya membuat kita itu lebih kuat. Kalau anak politik wajib banget seperti itu. Kan kondisi kita di lapangan sedikit berbeda, gitu ya. Aku sampai speechless, Pak. Memang betul lah Kak Alwin ini gambaran perempuan-perempuan kuat, gambaran Sri Kandi kuat. Belum tentu. Ya aku sendiri ya. Itu wow. Sampai speechless. Ini gimana menjelaskan ini? Menanggapi Kak Alwin sampai segitunya, tapi masih bisa memikirkan untuk survive, masih bisa lanjut untuk memikirkan cara apa yang akan dilakukan. Memang ini akan jadi pelajaran yang bagus untuk kawan-kawan semua. Tentunya tidak lupa untuk jangan salah memilih kawan. Luar biasa memang kehidupan Kak Alwin selama menjadi mahasiswa ya. Banyak kegiatan yang diikuti, berpartisipasi ke organisasi kampus, bahkan sampai berniaga sendiri gitu ya, sampai dapat gelar yang keren. Jadi begitulah kalau tentang kehidupan Kak Alwin selama menjadi seorang mahasiswa sambil bekerja untuk survive di Kota Medan. Sekarang kita akan lanjut seperti yang saya bilang tadi, podcast Deep Talks kali ini itu tidak akan jauh-jauh dari yang namanya politik, tapi politik yang fun. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bukan politik yang sangat memberatkan isi kepala, itu sangat tidak diterima oleh kaum Gen Z seperti kita. Kita kan maunya yang fun, mau yang asik tiba-tiba menang, mau yang enjoy tiba-tiba berkuasa, harta, tata, wanita. Nah. Oke, kita akan masuk ke sesi politiknya nih kawan-kawan. Jadi untuk informasi, Kak Alwin ini baru masuk ke dunia partai politik. Dunia partai politik ya, bukan dunia perpolitikan. Dunia partai politik itu bisa dibedakan dengan dunia perpolitikan. Jadi Kak Alwin, kan seperti yang sudah kami dapat informasi sebelumnya, kalau kakak itu baru masuk ke dunia partai politik. Betul. Jadi apa sih yang membuat kakak akhirnya masuk terjun ke dunia partai politik gitu? Jadi gini, di lapangan orang sering menganggap apa sih itu politik, ngapain kita bicara politik, toh kondisi negeri ini begini-begini saja. Ya. Kata begini-begini saja ini punya konotasi yang negatif loh, hati-hati gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita jadi apatis. Benar. Kita nggak peduli kan? Ya udah, siapa yang mau naik ya naik aja, nggak ada urusan sama saya kan gitu. Padahal dalam dunia politik akan mengakomodir hampir semua hal. Contoh, bicara tentang kondisi alam yang banyak penebangan hutan. Emang yang bisa menghentikan siapa selain masyarakat? Harus terbentuk sebuah perda. Ya, harus terbentuk aturan-aturan daerah, aturan-aturan main, dan itu politik. Iya. Kemudian banyak nih orang-orang yang tidak tercover kesehatannya. Apakah itu cuma urusan dinas sosial? Oh, tentu tidak. Itu juga terkait dengan aturan-aturan main. Bahkan ketika kita bangun tidur pun, harga barang-barang lagi tinggi, itu juga terkait dengan politik. Jangan lupa. Ketika orang-orang yang ada di jajaran politik, dia nggak ngerti bagaimana men-touch masyarakat, menyentuh hati mereka, membantu mereka secara tulus, itu juga lalu bisa. Nah, kenapa saya terjun ke politik? Saya sudah cukup lama ya rasanya berada di dunia UMKM, di dunia entrepreneurship gitu ya. Yang saya lihat kalau UMKM dan entrepreneurship itu dan kalangan muda hanya sebagai objek. Kalau pas mau pemilihan, perempuan gitu ya, ini emak-emak gitu ya. Oh ini UMKM, ini anak muda gitu. Kita hanya jadi objek.
Kenapa kita nggak jadi pemain yang smart, ngerti apa yang harus dilakukan? Dan ini juga jadi salah satu ini ya, insya Allah kedepannya saya berharap ketika terjun di sini kita butuh sebuah gambaran baru, anggaplah sebuah template bagaimana kita harusnya berpolitik dengan cara yang santun, dengan aksi nyata. Jadi nggak cuma kata-kata doang tuh. Nah, kita memang sudah berbuat dan kita hari ini bicaranya adalah track record. Nah, selama ini kita cuma dihadirkan ketika pesta demokrasi, orang akan mengetuk rumah kita, kemudian tukeran dengan sembako yuk, gitu ya, tukeran dengan duit merah yuk, gitu kan. Tapi dalam 5 tahun itu mereka nggak hadir. Kenapa? Karena kita mengajarkan mereka untuk ngembaliin modal. Jadi mereka nggak kerja, gitu kan? Yeah. Nah, makanya yang harus sekarang kita lakukan adalah kenapa kita tidak merubah sebuah tatanan, membentuk sebuah track record yang akhirnya benar-benar bekerja dan rakyat punya kemampuan untuk mengawasi. Nah, dari situlah akhirnya saya melihat selama ini perempuan, kemudian dari sisi UMKM selalu jadi objek. Banyak kita masuk. Yuk kita bermain dengan cara yang santun. Nah, akhirnya saya masuk ke sana. Saya dipinang oleh beberapa partai politik. Cuman saya memilih satu partai politik, ya kan? Saya masuk ke sana. Kenapa pilihannya? Pilihannya karena saya melihat di antara beberapa pertimbangan, sepertinya partai inilah yang membersamai rakyat pada saat ini. Yeah. Ya, itu kita kasih gambaran dulu. Nah, dari situ akhirnya saya juga melihat selama ini orang bilang, oh kalau masuk di partai politik tema yang besar kayak ini, alhamdulillah sampai detik ini saya tidak menemukan itu, gitu. Dan kita bicaranya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, apa yang bisa kita lakukan untuk rakyat. Itu yang berbeda. Jadi kalau secara politik memang saya baru di dalam struktur, di dalam bagian partai politik, tapi kalau di politik secara praktis sudah cukup lama. Udah cukup lama ya kalau politik. Lama. Dan gelarnya juga sarjana ilmu politik. Jelas. Berarti nih kawan-kawan jangan disalahgunakan pemikiran bahwa politik gitu-gitu aja. Itu aja orangnya. Nggak giliran kami, nggak urusan kami. Salah besar. Kenapa? Karena politik itu yang mengatur tentang kebijakan negara. Anda semua warga negara kan? Kita semua warga negara Indonesia yang baik dan benar. Tentu saja kita harus patuh pada kebijakan dan peraturan yang akan dikeluarkan. Kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan itu tentu saja asalnya dari objek politik itu sendiri. Jadi seperti yang dibilang Kak Alwin, jangan mau jadi objek saja. Kita harus bermain, kita harus menjadi pemain, pelaku utama untuk mengatur kebijakan. Agar statement di masyarakat politik gitu-gitu aja itu nggak bisa berubah gitu. Yeah. Jadi politik itu nggak semenakutkan itu, nggak segitu-gitu aja, enggak. Jadi politik itu yang akan mengatur dan akan menentukan nasib kita semua. Oke Kak, berhubung kakak kan udah masuk dunia partai politik, ditambah kakak perempuan, jadi kan ada itu di undang-undang keterwakilan perempuan di politik itu segini. Yeah. Menurut kakak, apakah hal itu udah betul atau mungkin kuota untuk perempuan itu masih kurang atau mungkin pembelajaran politik bagi perempuan itu masih kurang? Nah, jadi perlu dipahami dulu terkait dengan politik. Politik ini anggapan orang adalah pengeluaran sebuah kos yang tinggi. Ya. Kos yang tinggi. Kalau pengen terjun ke politik berarti kosnya tinggi. Tapi ada yang dilupakan orang-orang. Kos itu hanya bagian nomor sekian. Jadi ada 4 poin tas yang harus dibawa orang ketika ingin terjun ke dunia politik dalam hal misalkan pencalekan seperti saat ini. Jadi ada 4 hal, 4 tas. Yang pertama itu bicaranya tentang popularitas. Orang-orang yang populer punya kesempatan untuk masuk, ya kan, menjadi bagian dari pencalekan tersebut. Yeah. Populer. Tapi belum tentu orang-orang yang populer itu dia memiliki kapasitas. Nah, sehingga poin pertama itu popularitas, kemudian kapasitas. Selain dengan kapasitas, maka kita akan bicara tentang orang-orang itu suka nggak sama dia, like artist. Jadi elektabilitasnya. Nah, kan dilihat sama masyarakat suka atau nggak suka. Banyak orang yang populer, tapi belum tentu orang menyukai. Yeah. Nah, baru yang keempat itu poinnya adalah isi tas. Nah, kalau kita kan bertanya, jika dikatakan orang-orang isi tasnya ini harus banyak, ya kan? Harus dibawa. Kenapa? Karena satu kepala itu 200.000, satu suara itu 200.000. Kalau kamu pengen dapat suara 4.000 kali 100.000, misalkan gitu, ya.
anak muda punya kemungkinan nggak untuk masuk ke ranah itu jika dihitung dalam konversi seperti itu. Oke, saya punya kesempatan karena saya punya blokir. Tahu nggak resiko dari sebuah blokir? Kamu akan disetir. Berarti kamu nggak akan bersama rakyat. Betul. Nah, kan gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu ketika teman-teman terpikir saya pengen terjun ke politik, buatlah sebuah karya nyata. Nah, Dan itu bicaranya bukan di situ mau dipilih, di situ Situ. datang. Tewas kalau itu. Kenapa? Orang ngerasa sama aja dia dengan yang lain. Ada 240 calon melakukan hal yang sama. Tidak ada touch, nggak ada kan? Nggak ngerasa sama dia sama yang lain gitu. Tapi ketika kita bicaranya track record, 10 tahun yang lalu dia ngapain, 8 tahun yang lalu dia ngapain, 5 tahun lalu dia ngapain, rutinkah? Atau cuma hanya pas hari-hari tertentu, kan gitu ya. Nah, kemudian apa yang akan dia lakukan ketika ia duduk? Kan kita banyak ketemu ya. Oh ya, nanti kalau saya duduk, saya akan bangun daerah begini-begini gitu. Gak ada. Pertanyaannya, bisakah pembangunan itu dilakukan hari ini sebelum masa pemilihan? Kalau bisa, lakukan. betul. Nah, jadi masyarakat akhirnya teredukasi. Yang kita pilih adalah orang-orang yang memang mampu mewakili kita, mampu melakukan, ya kan? Kemudian dia melayani. Karena yang paling banyak kita lihat sekarang udah macam pejabat kali semua. Dibukakan pintu, dijawab. Mereka itu adalah wakil rakyat, orang yang mewakili kita. Seharusnya para wakil rakyat itu yang datang ke kita. Nah, makanya kita bisa melihat pertama yang dipilih itu dalam apa? Dalam track record, kapasitasnya, kemudian karya nyatanya, dan yang paling penting adalah sikap melayani. Kalau 4 ini hilang hari ini, maka anak-anak muda harus memunculkan. Harus juga. Peran pemuda itu luar biasa loh. Peran pemuda bukan hanya sekedar komen-komen ya netizen julid gitu ya, kan tidak. Tapi pemuda itu peranannya adalah mengedukasi. Mengedukasi. Sangat kritis hari ini kondisi kita, bagaimana orang-orang tidak ingin melakukan pemilihan. Saya ingat sekali skripsi saya itu judulnya tingkat ini ya, golput di Kota Medan. Nah, jadi itu judul skripsi saya gitu ya. Dan hari ini juga masih tinggi. Kenapa? Balik lagi tadi yang kayak kita omongkan bahwa orang bilang ngapain saya ikut di politik? Apa untungnya sama saya gitu? Padahal dari situlah, dari sisi politik inilah pemilihan orang-orang yang tepat untuk mengerti program terhadap rakyat. Peranan kita ada di situ. Betul. Kita bantu edukasi. Bahkan hari ini kalau masyarakat yang di desa-desa, mereka tuh nggak bisa bedain mana DPR provinsi, mana DPR kota, mana DPR RI. Jadi semua sama rata. Itu ya edukasi yang penting. Kemudian ketika orang-orang dewan misalnya turun ke lapangan, mereka juga nggak bisa memberikan pemahaman secara utuh mereka ada di komisi berapa. Karena kan setiap ruang-ruang itu punya pekerjaan khusus kan. Jadi masing-masing. Supaya nggak dia sendiri yang kena, ibaratnya dihempaskan semua permasalahan oleh rakyat. Nah, sisi lain adalah tanyakan kepada calon anggota dewan yang akan duduk, ya, yang hari ini sedang berkompetisi. Mereka akan memilih di komisi berapa ketika mereka nanti duduk. Gampang kita melihatnya. Kalau dia katakan misalnya saya akan memilih sebagai komisi 6, ngurusnya UMKM, ngurusnya investasi. Coba lihat track recordnya. Cocok nggak dia di situ? Jadi yang kita bangun adalah bagaimana nanti masyarakat cerdas dalam melakukan pemilihan. 5 tahun dari sekarang, ketika masyarakat sudah cerdas, kita akan ikut seperti negara-negara sebelah. Yang mereka memilih bukan faktor karena like, dislike, tapi bicara adalah memang kapasitasnya, kemampuannya untuk memimpin negeri ini. Kita butuh ini gitu. Kalau kita akan ketinggalan. Negeri ini punya sumber daya yang luar biasa. Tapi dari sisi sumber daya manusia, kita kerap dihantuk-hantukkan, ibaratnya ya. Kerap ditabrak-tabrakan kalau pas pemilihan. Dulu ada cebong, ada kampret, kemudian jatuh jadi cepret gitu ya kan. Ini bentar lagi kita apa lagi nih gitu. Kemudian kalau di lapangan nanti ada Alek ini, nggak perlu, kita nggak perlu yang kayak gitu. Karena politik itu senyatanya, walaupun pada peperangan itu ada pergesekan, tapi kitanya harus mempersatukan. Iya. Kita kan pengennya memajukan negeri ya, betul. Gitu. Makanya yang harus disatukan adalah satukan dulu hatinya. Jadi kalau udah kita satukan hatinya, enak ujungnya membangun negeri. Benar. Seni berpolitik. Ya. Tapi
yang jadi lucunya tadi aku tangkap itu tentang wakil rakyat. Yang namanya wakil rakyat kan, seperti pilot punya kopilot. Betul. Yang jadi kalau dalam seperti pilot kopilot itu yang jadi main utama di kokpit itu ya pilot, Betul. bukan kopilot. Tapi ini sedikit lucu tentang wakil rakyat, karena ada itu guyonan. Masa wakil rakyat gajinya lebih besar dari rakyat? Itu satu. Terus yang kedua, agak aneh kalau saat wakil rakyat itu seperti diagung-agungkan seperti artis ya, kalau misalnya turun kampanye kan. Padahal itu memang tugas dan sejatinya wakil rakyat itu bagaimana. Jadi pandai-pandainya kawan untuk memilih wakil rakyat itu gimana, memilih pemimpin yang baik itu gimana. Karena memang dari track record tadi ya Kak ya, Iya. pandai-pandai untuk memilih, bukan cuma sekedar like or dislike. Iya. Berarti tentang value ataupun yang tentang kapasitas yang dipunya oleh calon anggota legislatif seperti itu ya teman-teman. Jadi memang agak jadi guyonan menurut saya kalau wakil rakyat itu sepertinya malah melebihi rakyat. Padahal sejatinya wakil rakyat itu adalah perpanjangan tangan rakyat ke birokrasi, ke lembaga eksekutif. Jadi itu yang akan menjadi salah satu tambahan untuk pelajaran bagi kita semua kaum generasi milenial. Apabila ingin terjun ke politik, jangan terlalu langsung ke tujuannya. Aku mau menjadi caleg. Enggak. Kita pantau dulu. Kita perhatikan dulu gimana itu mainnya politik itu. Jadi kita lihat dulu, bukan kita ikut politik itu langsung jadi caleg, tidak. Kita harus memperhatikan mana yang layak jadi caleg, mana yang punya kapasitas yang bagus untuk dipilih dan akan dipertahankan untuk membuat kebijakan yang tentunya bagi kita sendiri juga dampaknya nanti. Segitulah tentang wakil rakyat. Berhubung ada sepertinya masih hot issue nih Kak, tentang kalau calon presiden itu bisa kampanye di kampus, di universitas dan di sekolah. Kakak tahu itu kan? Jadi menurut pandangan kakak ya, kakak kan juga udah masuk di dunia partai politik, ya udah masuk ke dunia politiknya lah gitu. Tanggapan kakak mengenai aturan itu gimana? Apakah kakak setuju atau mungkin menyayangkan hal tersebut? Gimana pendapat kakak? Yes. Jadi sebelum sampai ke situ saya tambahi tadi yang terkait dengan perempuan, gitu ya. Apakah hari ini dengan adanya kuota 30% perempuan maka itu sudah cukup atau belum? Kalau perkara cukup atau tidak cukup, seharusnya kita punya kesetaraan gitu. Tapi harus dipahami juga ada beberapa keterbatasan yang membuat perempuan juga tidak bisa selincah pria ya dalam hal untuk berkegiatan politik gitu. Tapi sisi lainnya adalah yang perlu dikritisi orang-orang yang dicalonkan menjadi wakil. Dalam artian perempuan yang menjadi wakil. Karena kalau seperti Sumut 1 saya ambil kasus saja. Sumut 1 itu kuotanya 30%, tapi jadinya 10%. Nah, jadi sangat kecil sekali. Nah, sehingga teman-teman perempuan, maka tunjuklah wakil-wakil perempuan yang memang berkualitas, berintegritas, dan dia itu memang nyata-nyata melayani masyarakat. Karena tadi kan kita mau milih pelayan. Iya, betul. Pelayan yang tahu dia harus ngapain, pelayan yang mau melayanin gitu. Jangan nanti udah duduk nyarinya aja susah banget. Ya kan? Nah, kemudian dari sisi sedikit yang lebih ekstrim, kita tuh jarang sekali melihat bagaimana proses reses. Reses yang benar-benar kita ngerasa itu mengakomodir. Yang sering kita lihat adalah masyarakat dikumpulkan 150 orang, ya kan, 50-100 orang dikumpulkan, kemudian bla 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 bla, ada edukasi gini gitu. Nah, setelah itu dikasih beras, sembako, dikasih duit dan pulang gitu. Tapi kita nggak pernah diberi satu gambaran, hari ini aspirasi yang saya dapat A, solusi yang saya lakukan ada nggak ibaratnya para alek hari ini yang berani membuka reses lu udah kemana aja, dan masalah apa yang kamu tangkap, kemudian apa yang kamu selesaikan. Nah, itu kita nggak dapat ya. Nah, kalau saya ngebayangnya adalah ketika punya posisi yang sama, berada di sana, hal yang pertama saya buka adalah terkait reses dan sosmed. Kenapa? Supaya masyarakat punya gambaran apa sebenarnya fungsi dari si anggota dewan tersebut. Nah, itu jadi kita harus dudukkan kembali gitu ya. Nah, sementara kalau misalkan tentang MK tadi, bagaimana calon presiden atau wakil presiden boleh berkampanye di kampus. Kalau saya melihat dari sisi positif,
Kenapa saya katakan dari sisi positif? Mahasiswa itu punya peranan besar menjadi di atasnya siswa, ya, yang punya kesempatan untuk berbagi ke masyarakat lebih luas, karena dianggap mahasiswa itu cerdas, ya. Nah, kenapa kita harus ibaratnya menerima debat capres, kemudian mereka berbicara? Karena mereka akan memimpin negeri ini, dan kita ada bagian orang yang dipimpin, orang-orang intelek yang dipimpin, ya kan? Kita harus dengar langsung, kemudian kita bertanya secara langsung. Saya lebih suka kalau para calon-calon pemimpin itu speak without text. Jadi kita akan langsung, kita akan lihat mimiknya, kita akan lihat gitu kan. Kalau pakai teks semua orang juga bisa, mah tinggal baca teks aja gitu ya. Nah, kita cari pemimpin yang benar-benar idenya brilian, yang benar-benar karya nyata, dia ngomong tuh ngalir aja. Nah, tuh yang kayak gitu. Dan itu kan cuma bisa ketemu kan langsung gini kan, kita bisa diskusi. Kalau selama ini kita cuma lihat debat capres di satu gedung, mereka nggak pernah datang ke kita, berarti kita nggak ngelibatin kita. Dengan adanya itu, malah itu lebih bagus. Benar. Nah, cuman ada batasan yang harus dilakukan. Jangan kampus itu memihak pada satu calon. Ya, Nah, harus kampus netral. itu menjadi area netral. Mahasiswa ingin memilih silakan, itu urusan mahasiswa. Tapi yang penting mahasiswa jangan di kampus gontok-gontokan gara-gara milih satu calon. Nah, jadi bersikap cerdaslah sebagai seorang mahasiswa yang fungsi kita mengedukasi ke masyarakat. Menurut saya ketika saya melihat beliau berdiskusi, beliau orang begini. Nah, bahkan jangan cuma capres dan cawapres, para caleg juga diletakkan di kampus untuk berbicara. Nah, kan permasalahan itu banyak yang ingin diselesaikan. Masalah sosial, masalah kesehatan, kan itu yang ingin dibahaskan gitu kan. Masalah pertahanan, masalah keamanan, nah itu diciptakan. Nah, kita dudukkan mana nih ahli-ahlinya gitu. Nah, jadi jangan anggap ketika ada capres yang ingin mereka push hanya kampanye, tidak. Tapi kita lah yang menentukan norm-normnya, kita yang nentuin batasan-batasannya. Kamu boleh berdiskusi, kamu boleh menyuarakan apa yang ingin kamu sampaikan, dan kami sebagai mahasiswa boleh melakukan kritisi. Balikkan fungsi mahasiswa itu sebagai orang-orang kritisi, yang kritis gitu. Nah, ini menjawab juga terkait apa yang dikatakan tadi. Hari ini mahasiswa itu kayak melempem. Wajar, karena dia nggak dikasih teman tandungan ini, kan nggak ada pukulannya kan gitu. Nah, jadi nggak ada teman sparringnya. Tapi ketika masuk nanti, ini calon pemimpin, kita kritisi, jangan jadi tidak ada yang dibela atau apa, kita kritisi, berikan arena tanding tarungnya, tapi tarungnya secara intelektual. Benar. Kan beda kan? Ya kalau kenapa mereka ibaratnya bisa bikin panggung festival rakyat gitu? Why not mereka berada di panggung intelektual? Jadi bagus menurut saya ya, nah, tapi yang terlepas dari yang lain. Tapi menurut saya ketika hal itu dibolehkan di kampus itu lebih bagus. Kita akan melihat orang-orang yang kita kan bisa bikin aturan nih. Jangan pakai teks ya, gitu ya kan? Nanti ngomong pertanyaannya tidak disampaikan di awal ya, no briefing ya gitu. Jadi mahasiswa itu kita cuma ngasih ini judulnya, mahasiswa boleh nanti bertanya apa saja. Nah, sehingga kita langsung menemukan, oh ini kualitasnya oke, oh ini benar gitu. Baru kan dikaitkan nanti dengan track record mereka. Nah, jadi kalau saya melihat, jangan lakukan cuma hanya pada capres dan cawapres, tapi lakukan kepada calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, calon alek-alek yang ada. Berarti hal itu bagus untuk mendekatkan dengan mahasiswa itu sendiri. Bagus. Selama itu netral. Netral, harus netral. Kuncinya harus netral, kemudian jangan ada framing terhadap satu orang. Jadi harus netral, benar-benar netral. Itu akan jadi sebuah ritme. Kita belajar juga tentang demokratisasi, bagaimana pola untuk melakukan pemilihan. Nah, kan bisa misalnya seperti anak politik ini datang nih cawapres misalnya ke usul diserahkan pada kegiatan anak ilmu politik. Kita bisa di luar mulai bagaimana tahapan pencoblosan. Jadi ada edukasi yang kita sampaikan ke masyarakat. Toh tidak semua juga anak mahasiswa paham terhadap hal ini. Tapi dengan adanya ajang seperti itu jadi sebuah ajang edukasi bagi kita. Nah, cakep itu. Terakhir nih Kak. Oke. The last but not least. Oke. Kita tahu kalau mahasiswa sekarang itu seperti yang Kakak bilang tadi ya, udah melempem.
organisasi-organisasi kemahasiswaan, organisasi-organisasi kampus itu tidak seramai dulu, tidak seaktif yang dulu. Iya. Mungkin anggota-anggotanya tidak sekritis yang dulu. Sejatinya seorang mahasiswa itu bagaimana? Ya dikarenakan berbagai macam hal gitu ya. Ditambah lagi kita akan memasuki masa pemilu serentak ya Kak ya. Ya, betul. Pesta rakyat terbesar tahun 2024. Sebentar lagi. Ditambah mahasiswa makin tidak melihat politik, makin anti terhadap politik. Jadi bisalah Kakak berikan arahan ataupun motivasi kepada mahasiswa, khususnya kaum milenial, kaum Gen Z seperti kami, bagaimana caranya biar melek terhadap politik, tidak seperti mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, atau Kakak lebih suka mana? Mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura? Kuliah rapat gitu. Kalau saya dari awal udah bilang, saya suka yang kombinasi. Jadi dia kuliah, kemudian melakukan rapat, kemudian dia menghasilkan. Jadi ngomong itu ya, dikombinasiin gitu. Nah, karena kan setiap orang tuh beda-beda ya, ada introvert, ada extrovert gitu ya. Itu juga berpengaruh gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan teman-teman, terutama ini kedepannya udah jelas pesta demokrasi, tanggalnya udah jelas, calon-calonnya juga beberapa sudah jelas, walaupun yang the next belum ya, belum tertera secara detail gitu. Tapi bagaimana kita menghadapinya? Menghadapinya dengan cara kecerdasan. Teman-teman yang ada di kampus, mulailah kritis terhadap apa yang akan dilakukan. Jadi diskusinya itu bukan tentang artis yang mana mau kita gosipkan gitu ya, Korea yang mana, stylean yang gimana gitu, armian itu enggak ya. Tapi ceritanya adalah bagaimana kita ketika berada di kampus, kita berdiskusi secara intelektual. Ketika kita ada di rumah, monggo yang lain, tidak dilarang gitu ya. Tapi kembalikanlah posisi kita sebagai mahasiswa dengan diskusi yang menarik. Bahkan saya senang ketika banyak pun budaya luar yang masuk ke kita malah bisa belajar sisi politis dari negara luar. Nah, contoh nih tadi malam sempat diskusi-diskusi juga, bagaimana ada salah satu negara tetangga yang mereka itu bikin aturan tentang berapa baliho yang boleh dipasang, berapa stiker yang harus dipasang gitu ya, berapa maksimal budget itu sudah diatur. Nah, sehingga kita nggak akan lagi kalau diterapkan di negara kita, sehingga kita nggak akan lagi melihat betapa banyaknya penunggu-penunggu pohon. Bisa jadi nanti saya jadi penunggu pohon juga setelah ini gitu ya. Kita nggak tahu kan, betul ya. Nah, kemudian sisi lain kritislah terhadap orang-orang yang akan masuk dalam laga tersebut. Jadi diskusi itu harus dimulai dari kampus, dari teman-teman kampus. Boleh nanti, oh iya saya jagoan saya ini, monggo silakan, saya suka ini gitu. Kemudian salinglah berdiskusi. Nah, iklim ini yang harus dikembalikan, ini yang sudah mulai hilang. Kemudian bagi teman-teman alumni back to kampus, bantu juga adik-adik kita gitu ya. Apa yang bisa kita bantu, karena dari sini mereka juga yang akan terjun ke lapangan. Dan jangan lupa teman-teman, 2045 negara ini berfokus untuk melahirkan generasi emas. Generasi emas itu ada di kita. Benar. Ya, calon-calon pemimpin negeri ini. Bayangkan kalau hari ini kita melempem sama dengan menghadirkan pemimpin yang melempem juga. Nah, hari ini harus kritis, harus bisa melakukan kapasitas kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bangun bersama-sama. Jadi fokus besarnya adalah bukan cerita tentang saya harus duduk, saya harus berkuasa, tapi ceritanya rakyat harus dikedepankan, apa yang akan kita lakukan sesuai menjadi kebutuhan masyarakat, dan ini merupakan karya nyata, kerja nyata. Nah, bukan cuma sekedar kata. Kalau kata banyak orang yang bisa ngomong, tapi karya nyata kita akan bicara tentang track record. Dua hal ini nggak akan terlepas. Nah, jadi kekritisan kita hari ini buahnya beberapa tahun ke depan. Jadi kalau teman-teman kritisnya yang dua hal, yang pertama secara kata, karena memang kita mahasiswa ilmu politik gitu ya kan, jadi ceritanya adalah diskusi, kemudian karya. Nah, karyanya apa? Tidak semua melulu harus jadi caleg, tapi banyak orang yang bisa melahirkan buku-buku, tulisan-tulisan yang bekas. Nah, itu yang harus dilakukan sama teman-teman ilmu politik dan teman-teman jurusan lain. Luar biasa sekali ya jawaban dari Kak Alwen ini. Dari mana dia memulai dari seorang mahasiswa yang akhirnya berkembang, punya usaha sendiri, jadi entrepreneurship, dan akhirnya turun ke dunia perpolitikan, sangat luar biasa sekali dan jadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya kaum milenial, kaum Gen Z, apalagi perempuan ya. Berhubung kakak ini perempuan hebat,
Ada bukti nyatanya, ada track recordnya. Ini nggak manipulatif. Memang ada buktinya kok. Nanti bisa dicek sendiri sama kawan-kawan, bisa di cross check sendiri sama kawan-kawan. Tanya Mbak Google, gitu ya kan, tanya Mbak Google sekarang ya. Oke. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, di penghujung podcast kita pada kali ini. Bagi teman-teman, ya mungkin saya bukan seperti Naswa Shihab, tapi nggak ada salahnya kalau mendengarkan ini. Persiapkan diri kalian, jangan menunggu kesempatan datang. Tapi kesempatan itu akan selalu datang. Hanya bedanya apakah kita siap menerima atau kita belum siap untuk menerima kesempatan itu. Kesempatan tidak datang 2 kali, tapi bisa 3 kali asal kita mempersiapkan diri dan rajin untuk mencari peluang. Jangan jadi mahasiswa, jangan jadi generasi yang anti terhadap politik. Jadilah generasi yang cinta pada negara, agar pemimpin kita nanti mencintai negaranya juga. Karena kata pepatah, pemimpin adalah cerminan dari rakyat itu sendiri. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berdampak pada kita juga, khususnya kaum muda generasi milenial. Jadi jangan sampai golput. Gunakan hak pilihmu, gunakan intelektualmu untuk memilih mana yang bagus dan mana yang tidak. Sekian sesi Deep Talks kali ini. Penasaran kan? Kita akan lanjut sama narasumber siapa? Yang pastinya ini orang besar, tapi tetap bersama kami di Deep Talks.